Selamat datang kembali di channel Style Catur. Kali ini, kita akan menampilkan sebuah permainan catur yang sangat menawan. Skakmat dengan pola Pillsbury Mat. Tenis skakmat pola Pillsbury Mat ini adalah sebuah pola skakmat yang terjadi dari perpaduan kerjasama antara benteng dan gajah dengan sebelumnya melakukan pengorbanan menteri untuk membongkar pertahanan lawan. Jadi, baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita segera saja simak video pertandingannya antara Adolf Anderssen yang bermain sebagai pemain putih melawan Berthold Suhle yang bermain sebagai pemain hitam. Pertandingan ini berlangsung di Breslau tahun 1859 dengan menggunakan pembukaan Italian game Epan Gambit main line. Adolf Anderssen memulai langkahnya dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5, kuda ke F3 mengancam pion, kuda ke C6 melindungi pion, gajah ke C4 pembukaan Italian game, lalu dibalas dengan gajah ke C5. Adolf Anderssen kemudian mendorong pion maju ke B4, menyodorkan pion. Pembukaan ini lazim dinamakan dengan pembukaan Evans Gambit. Lalu gambit diterima, gajah memukul pion B4. Pion ke C3 mengancam gajah. Gajah kembali ke C5. Kemudian Adolf Anderssen mengamankan raja dengan melakukan rokade. Berthold Suhle mendorong pion ke D6, membuka akses gajah. Pion ke D4 mengajak pertukaran pion sekaligus kembali mengancam gajah. Lalu disambut dengan pion E memukul pion D4. Dibalas pion C memukul pion D4, kembali mengancam gajah. Gajah lalu mundur ke B6. Selanjutnya pion ke D5 kembali mengancam kuda. Di sini Berthold memilih menyelamatkan kuda ke A5 sekaligus mengancam gajah. Jika ada yang berpikir menteri ke E6 mengancam benteng, ini adalah sebuah langkah yang justru akan memperlemah pertahanan hitam. Kita coba analisa. Jika menteri ke F6 mengancam benteng, putih bisa membalas dengan pion D memukul kuda C6. Dan setelah menteri memukul benteng A1, kita bisa memulai memerangkap menteri hitam dengan gajah memukul pion F7 skak. Dan jika raja memukul gajah, maka pion C memukul pion B7, mengancam benteng sekaligus mengancam gajah untuk promosi. Dan jika gajah memukul pion B7, maka menteri hitam akan segera hilang dengan menteri ke B3, skak. Dan setelah raja ke F8, maka gajah ke B2, dan di sini menteri akan terjebak. Walaupun pion maju ke D5 menutup skak, gajah tetap akan ke B2, dan di sini menteri juga tetap akan hilang. Kita kembali. Jadi setelah Berthold Suhle memilih menyelamatkan kuda ke A5, gajah ke B2 menguasai jalur diagonal hitam, serta mengancam pion G7. Jika kuda memukul gajah C3, maka gajah akan memukul pion G7, dan benteng dipastikan akan hilang. Jadi di sini, Berthold memilih kuda ke F6 melindungi pion G7 dari serangan gajah. Selanjutnya, Anderssen menyelamatkan gajah ke D3, menghindari ancaman kuda, sekaligus melindungi pion E4. Gajah ke G4 memaku kuda, kemudian kuda ke C3,
Lanjut, pion ke C6 menawarkan pertukaran pion. Adolf Anderssen menolak dan memilih kuda ke E2. Di sini Anderssen memberikan sebuah peluang bagi gajah G4 memukul kuda F3 agar pion di depan raja bisa terbuka. Tentunya ini akan memperlemah pertahanan putih dengan hilangnya pion di depan raja. Namun di balik itu, Anderssen memiliki rencana jebakan jika betul gajah memukul kuda. Bertolt Suhle memilih melakukan rokade. Lalu menteri ke D2 bersiap untuk ke petak yang strategis, yaitu di G5. Bertolt membiarkan ancaman ini dan memilih melangkahkan benteng ke C8. Kemudian Anderssen melanjutkan rencananya dengan menteri ke G5, sebuah petak yang strategis. Di posisi ini, jika kuda berpindah, jelas gajah akan hilang. Begitu pula jika kuda tidak dipindahkan, semisal pion C memukul pion D5, maka gajah akan tetap memukul kuda, mengancam skakmat, sekaligus mengancam menteri. Jadi terpaksa menteri pukul gajah, dan akhirnya gajah G4 akan diambil oleh menteri. Jadi di sini, Bertolt memilih gajah memukul kuda F3. Dan inilah sebenarnya yang diharapkan oleh Anderssen dengan tujuan membuka file G. Jadi Anderssen membalas dengan pion G memukul gajah F3. Dan di sini file G sudah terbuka. Bertolt melanjutkan dengan pion C memukul pion D5. Dan Anderssen tidak mempedulikan pertarungan pion ini, namun lebih memilih menggeser raja ke H1, membuka sepenuhnya file G ini untuk benteng ke depan. Bertolt Suhle belum menyadari ancaman di file G yang telah terbuka, kemudian menjampingkan kuda ke C4, mengajak gajah memukul kuda, dan di sini kuda juga mengancam gajah diagonal di B2. Lalu benteng bergeser ke G1, mengancam skakmat dengan menteri memukul pion G7. Jadi kuda mundur ke E8, melindungi pion G7, lanjut menawarkan pertukaran menteri. Dan tahukah Anda, di sini Anderssen melakukan sebuah langkah yang tidak pernah diperhitungkan oleh Bertolt Suhle, yaitu menteri memukul pion G7, skak, pengorbanan menteri. Kuda memukul menteri G7, lalu kemudian benteng memukul kuda G7, skak. Raja hanya bisa bergeser ke H8. Di posisi seperti ini, jika benteng mundur melakukan open skak dengan gajah, tentunya gajah akan dipukul oleh kuda. Jadi langkah apa dari Anderssen setelah raja ke H8? Yap, di sini Anderssen mengorbankan kembali bentengnya dengan melakukan skak di petak G8. Memaksa raja memukul benteng G8, lalu benteng di A1 ke G1, skak. Dan satu-satunya langkah yang dapat menutup skak adalah menteri ke G5. Selanjutnya benteng memukul menteri G5, skak mat. Wow, sebuah eksekusi akhir yang fantastis dan akurasi perhitungan tingkat tinggi dari Adolf Anderssen dengan mengorbankan menteri dan benteng yang selanjutnya memberikan serangan mematikan dengan pola skakmat Pillsbury Mat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dalam permainan catur. Sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya, tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam games unasungus.